Evi, kelas 9 SMP. Aku tinggal di desa Margototo di Lampung Timur. Ibuku bekerja di Hong Kong sudah sejak aku kecil. Beberapa kali ibu pulang, tapi tidak lama. Ibu kemudian melanjutkan kontrak lagi di sana. Aku sering kangen ibu. Aku tinggal dengan Bude di rumah. Setiap hari selain sekolah, mengaji, dan belajar, aku juga harus membantu pekerjaan rumah. Apa saja aku kerjakan. Aku Satria. Ibuku bekerja di Taiwan beberapa tahun terakhir ini. Aku tinggal di rumah bersama kakek dan keluarga pamanku. Seperti kebanyakan temanku di sini, kami banyak yang ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri. Seperti Evi, aku juga harus membantu pekerjaan kakek. Membersihkan rumah, cuci, setrika, masih banyak-banyak lagi. Kakek masih harus berkebun saat ini, jadi jarang ada yang menyiapkan makan buatku. Satu lagi yang sering bikin aku kesal, di rumah ini nggak ada yang bisa mengajariku pekerjaan sekolah. Makanya nilai-nilai aku jelek terus. Kami di Margototo ini beruntung, ada kakak-kakak yang memperhatikan kami, anak-anak pekerja migran. Hari ini, Om Toh dari Serikat Buruh Migran Indonesia dan Pak Lurah mengajak kami diskusi di gazebo desa. Inilah kami, sebagian kecil dari anak-anak yang ditinggal pergi bekerja ke luar negeri oleh ibu, ayah, atau bahkan keduanya. Ada di antara kami yang tinggal dengan nenek, kakek, bibi, atau paman, bahkan tetangga. Kalau bisa memilih, kami lebih senang tinggal bersama orang tua kami sendiri. Dinda ini sahabatku. Dia juga ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Yang paling sedih, di sini banyak teman-temanku yang orang tuanya berpisah. Ada yang setelah ibunya atau bapaknya keluar negeri. Mereka cerai, tapi ada juga yang karena cerai dan ibunya sulit mencari uang di sini. Baru dia pergi ke luar negeri. Yang datang paling akhir ini Ferdian. Kami semua yang datang ke acara diskusi ini umumnya punya cita-cita sama, ke luar negeri juga. Kami ingin seperti orang tua kami. Sepertinya kerja di luar negeri itu keren. Iya, di sekolah kami sekarang sering ada tawaran untuk magang kerja di luar negeri. Mungkin kalau orang tua aku tidak mampu membiayai sekolah, aku mau ikut program itu saja. Ini Pak Lurah kami. Hari ini dia akan ikut diskusi dengan kami. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen kerja nanti di tempat yang lebih baik, kerja profesional, ya kita harus belajar dengan baik, pendidikan kita sampai kuliah. Jadi supaya kita nanti bisa bersaing di dunia kerja, kan begitu ya. Nah, terus apa yang disampaikan Pak Kades tadi itu benar. Di sini Om Toh mau nyampein sedikit tentang migrasi yang aman dan benar, yaitu salah satunya begini, kayak umur nih, umur itu di Singapura itu minimal 23 tahun baru boleh ke Singapura. Tapi banyak orang Indonesia yang baru umur 18, 19 dikirim ke Singapura dan mereka dipalsukan datanya. Nah itu tidak boleh, itu melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Kayak di Hong Kong, Taiwan itu memang minimal umurnya 21. Identitas nggak boleh dipalsukan. Jadi kalau kita warga masyarakat Margototo juga harus minta izinnya harus ke kepala desa Margototo, ke pemerintah desa. Jadi nggak boleh kita minta izin ke desa sebelah. Nanti kalau terjadi sesuatu di negara tujuan, itu akan lebih sulit menyelesaikan permasalahannya. Karena kalau kita bekerja ke luar negeri kan haknya itu harus ada asuransi, harus ada BPJS ketenaga kerjaan, jadi jaminan-jaminan kita juga harus ada. Yang dibilang sama Om Toh ini baru ku dengar sekarang. Ternyata pergi ke luar negeri tidak semudah yang kupikirkan. Nah, kita nonton film dulu ya, dari Banyuwangi yang sukses gak harus ke luar negeri gitu. Kita nonton bareng ya. Nama saya Meli Antina.
Usia saya sekarang 33 tahun. Hari ini saya jadi dosen tetap di Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng, Banyuwangi sejak 2017. Saya juga aktif di beberapa organisasi, NGO, dan juga lembaga masyarakat. Awalnya saya adalah anak buruh migran. Orang tua saya di luar negeri. Bapak dan ibu itu mulai usia saya sangat kecil, bahkan saya lupa. Pertama kali tinggal di luar negeri itu sejak kapan, saya lupa. Yang saya ingat adalah bapak dan ibu itu pulang, itu di saat kadang hanya pada saat mau kenaikan kelas atau pada saat mau lebaran, dan itu pun tidak selalu saya ketemu bapak dan ibu lengkap, kadang ibu saja, kadang bapak saja. Masih dari Banyuwangi, Agung Bastian, anak tunggal dari seorang ibu yang juga PMI. Dia ditinggal ibunya bekerja ke luar negeri sejak masih kelas 4 SD. Saya Agung Bastian, saya kelahiran Banyuwangi. Saya bekerja di pendamping program Warga Harapan. Saya juga mengabdi di Serikat Buruh Migran Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Banyuwangi. Ibu saya itu bekerja di negara Taiwan, kemudian pernah juga ke Arab Saudi juga, dan ketika pulang itu, jadi ketika habis kontrak pulang nanti itu, jangka waktunya yang maksimal nanti itu nggak sampai 3 bulan. Baik Agung maupun Meli sama-sama tidak berniat bekerja ke luar negeri sejak awal. Mereka melihat perjuangan orang tuanya yang berat dan merasa bahwa bekerja di dalam negeri pun mereka bisa sukses. Kenapa saya tidak tertarik untuk keluar negeri untuk jadi TKW terutama? Kenapa begitu? Yang pertama, saya punya tanggung jawab di rumah waktu itu. Ada kakek dan nenek saya waktu itu. Saya punya adik juga yang sekolah dan nggak bisa ditinggalkan juga. Yang kedua, saya melihat bercermin pada orang tua saya di luar negeri ternyata tidak memberikan hasil yang sesuai begitu signifikan, karena miskonsepsi rasanya ya, awalnya ingin supaya anaknya bisa sekolah semua, itu tidak seperti itu. Ketika sampai di sana banyak hal ternyata tidak seperti itu. Saya mendengarkan nasihat dari ibu saya sendiri. Itu ibu cerita bahwa jangan sampai sama nilai kayak aku, bahasanya seperti saya. Harapannya tidak sampai bekerja ke luar negeri. Jadi kalau bisa jadi pegawai atau mungkin pekerja yang di dalam negeri kayak gitu. Itu jadi motivasi saya. Makanya orang tua melakukan segala cara waktu itu. Ketika itu ibu memang bekerja ke luar negeri dan kondisi ekonomi di rumah juga masih kurang. Akhirnya terpaksa orang tua saya ke luar negeri untuk membiayai saya sekolah, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan positif yang diikuti oleh Agung dan Meli di luar jam sekolahnya menjadi penyemangat mereka agar terus bersekolah demi menggapai cita-cita. Di SBMI itu saya mendapatkan banyak pengetahuan. Nah itu pengetahuan itu ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama itu. Yang terpenting terus sekolah, itu kuncinya. Karena ketika putus sekolah kayak gitu, misalkan cuma sampai SMP, pasti itu akan membatasi pengetahuan kita. Ternyata di Ibrahimi banyak sekali beasiswanya, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa miskin, ada macam-macam beasiswa. Saya cari semuanya, termasuk beasiswa Banyuwangi Cerdas. Itu alhamdulillah saya dapat semuanya, sampai saya lulus itu masih ada plus 5 juta sekian itu. Dari situ uangnya saya pakai untuk kuliah S2 lagi. Dan ketika di S2 saya nggak punya kosan, saya nggak punya tempat tinggal, saya tidur di masjid selama 2 tahun. Saya tidur di masjid. Semangat Meli dan Agung adalah contoh yang bisa kita tiru. Apapun yang terjadi, pendidikan adalah yang utama. Dengan pendidikan, bukan hanya berpotensi mendapat pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga membukakan dunia yang lebih luas bagi kita. Dewi nonton ku filmnya Mas Agung, sukses toh, anak dari Banyuwangi. Kan kono tunggali siji om, kula tunggali 5 piye om. Wah, apa ini pertanyaannya? Ada yang bisa jawab nggak? Satria? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Mungkin Pak Kades yang jawab ya? Saya juga ada contoh nih dari Wonosobo, namanya Mbak Wasilah nih.
Nama saya Fasilah, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Saya pernah bekerja di Malaysia ketika saya umur 14 tahun. Saya seorang pengajar di PAUD dan saya memiliki usaha sampingan. Usaha yang pertama, saya jualan martabak manis dan telur. Kemudian usaha yang kedua, saya jualan gas LPG 3 kilo. Dan saat ini saya memiliki 171 tabung gas. Dan usaha yang ketiga, saya memiliki usaha longkor. Longkor itu adalah limbah kayu yang dijadikan papan, kemudian distorkan ke pabrik. Saat ini saya memiliki 38 karyawan yang tersebar di beberapa wilayah. Kemudian usaha yang terakhir, saya memiliki usaha jual beli barang elektronik dan juga pakaian. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi saya memiliki keinginan untuk mensejahterakan keluarga dengan cara saya melanjutkan sekolah dan juga kuliah. Karena menurut saya, pendidikan adalah upaya terbaik untuk terlepas dari kemiskinan. Sekembalinya dari Malaysia, Fasilah atau Wasilah masih tidak mendapat dukungan keluarga untuk sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya. Tetapi kawan-kawan dari SBMI Wonosobo terus menyemangati. Maka dia mengambil kejar paket C, kemudian melanjutkan dengan kuliah. Saat ini, Fasilah merasa semakin mantap untuk berusaha di negerinya sendiri, membangun desanya, membuka peluang kerja, agar orang tidak perlu mengalami kepedihannya menjadi PMI di luar negeri. Jangan takut bekerja dan berkarya di negeri sendiri, karena di negeri ini banyak peluang yang bisa menjadikan kita sukses dan juga sejahtera. Ya, gimana cerita yang disampaikan Pak Kades tadi, adik-adik? Ada ibu-ibu dari Wonosobo yang sukses. Kuncinya tadi wong sukses iki kudune piye? Belajar Om. Ya, mantap. Pi, sinaumu belajarmu jam piro, Pi? Bengi Om. Kok iso bengi? Nek awan nggak iso Om. Oh, lah ngopo? Ngurusi adik-adik. Adikan no piro? Loro. Aku loh Om, gak yang belajari. Oh gitu ya. Oh iya Pak, anak-anak seperti Perdi ini kayaknya perlu ada tempat les guys, tempat untuk belajar. Oh iya, saya juga pernah dengar di Indramayu juga ada rumah edukasi untuk anak-anak PMI. Mari kita sambut Darwina sebagai Kick Andy Heroes 2020. Desa Kenanga adalah desa dengan pengirim pekerja migran yang cukup banyak di Indramayu. Lebih dari 5.000 orang dari Indramayu pergi ke luar negeri untuk bekerja tiap tahunnya. Darwinah, warga asli desa ini, pernah merantau selama 4 tahun ke Hong Kong. Keprihatinan melihat kondisi anak-anak PMI di desanya membawa Winah menjadi aktif menghidupkan rumah edukasi. Pengalaman saya menjadi TKI di luar negeri atau menjadi PMI ya, pekerja migran Indonesia di luar negeri, ada banyak pengalaman ya, baik itu pahit ataupun manis gitu ya. Dari 2 pengalaman itu saya jadikan pembelajaran lah buat saya pribadi dan saya bagikan juga untuk masyarakat khususnya yang ada di Indramayu. Kenapa saya lebih tertarik ya, lebih fokus di awal-awal itu ke anak gitu ya. Jadi rumah edukasi ini awalnya hanya membuka kelas untuk anak-anak saja. Karena saya berpikir dengan semakin banyaknya perempuan-perempuan bermigrasi ke luar negeri, semakin banyak pula masalah yang terjadi. Di Indramayu sendiri yang notabene adalah kabupaten pengirim pekerja migran paling banyak, yang 80%-nya adalah perempuan gitu lah. Penerima anugerah Kick Andy Heroes 2020 ini bukan hanya memberi ruang belajar buat anak-anak di rumah edukasi. Ruang hobi seperti sepak bola juga dirawatnya. Retno, suaminya, 2 kali seminggu mengajak anak-anak, terutama perempuan, untuk berlatih sepak bola. Nama saya Silvi Dianingsi, kelas 3 SMP. Orang tua saya di Korea. Saya mengikuti kegiatan sepak bola karena 1, biar menghindari pergaulan bebas, 2, buat menyehatkan badan. Bisa menambah teman, menambah pengalaman, menambah wawasan. Saya Rini, asal saya dari Desa Kenanga. Ibu saya keluar negeri sudah 2 tahun. Suka sepak bola karena hobi. Ya sedih sih, jauh dari ibu, kan jadi nggak komplit orang tua di rumah, cuma sama ayah, jadi kurang keurus. Pengennya sih ada semua, cuma kan keterbatasan ekonomi juga. Para bapak memiliki usaha sendiri berupa peternakan ikan. Dari hanya 2 kolam di tahun 2009, saat ini masing-masing orang telah mengelola 2 kolam.
sementara para ibu membuat produk-produk makanan khas Indramayu untuk dipasarkan di berbagai tempat. Kegiatan ini perlahan membuat para PMI jadi urung berangkat lagi ke luar negeri dan memilih tinggal serta mencari nafkah di desa sendiri. Karena dianggap berhasil menjadi purna PMI di Kenanga, Darwinah menjadi rujukan orang yang akan bekerja ke luar negeri. Kepala Desa Kenanga baru akan memberikan tanda tangan pada calon PMI jika sudah mendapat edukasi dari Rumah Edukasi Kenanga. Pada saat masyarakat datang ke kita minta tanda tangan atau pada saat izin untuk keluar negeri, saya suruh datang ke Dismigrati terlebih dahulu, yaitu ke Ibu Wina, untuk minta disposisi atau persetujuan dari Ibu Wina. Kalau Ibu Wina nanti di situ sudah bikin farap, memarap, baru kita menandatanganinya. Kenapa? Karena saya punya pelajaran waktu tahun 2015 ada masyarakat kita yang meninggal. Teman-teman sebenarnya ada banyak sekitar kita anak-anak PMI yang mungkin hari ini butuh pendampingan, butuh perhatian gitu ya, butuh edukasi gitu ya. Saya berharap dengan apa yang sudah saya lakukan itu bisa menginspirasi teman-teman untuk mau memulai bagaimana bisa merangkul, memberi pendampingan atau memberikan edukasi kepada anak-anak PMI yang ada di sekitar kita. Yuk kita memulai dengan apa yang kita bisa gitu, berikan apa yang kita mampu gitu ya. Karena saya pribadi dulu pada saat memulai dengan membuka kelas ngaji gitu ya, kami mengajarkan ngaji dan sebagainya, dan suksesnya anak-anak sekitar kita adalah tergantung bagaimana kita berpikir untuk merubah keadaan itu menjadi lebih baik seperti itu. Ngopo kok ngelamun, Per? Yo, bayangin yang desa iki enek les gratis, Om. Bencos, Om. Oke, kalau mbahnya gimana? Ngajarin nggak? Ya, kalau mbah tuh penting berangkat sekolah dan pulang sekolah itu ada senang dan bahagia. Oh gitu ya. Masalahnya apa lagi? Kalau berikiku titik, Om. Oke, nanti kita bikin konten yang baru, konten yang lebih bagus lagi. Oke, Om. Oh ya, oke. Jangan jaku mutu sekolah langsung rabi loh. Apa gue pengen melok-melok rabi ya? Enggak loh. Ya. Om, temennya kakakku juga ada yang nikah tapi nggak karena hamil. Wah, kalau nikah usia dini itu dan merugikan kita semua, apapun itu alasannya. Setuju nggak? Setuju. Ya, jadi kita semua harus mencegahnya ya. Tapi gimana Pak, orang kadang-kadang anaknya yang mau? Nah, kalau untuk kalian sendiri gimana? Pengen sekolah yang pinter atau pengen rabi, cepet rabi? Sekolah yang pinter. Oke teman-teman, di Lombok itu juga ada organisasi yang namanya Santai. Nah, di sana bisa membantu teman-teman seperti kalian untuk mencegah perkawinan dini seperti itu. Caranya piye, Om? Oke, kita nonton bareng-bareng ya videonya. Desa Taman Baru di Lombok Timur ini memiliki banyak anak yang terpaksa tinggal jauh dari orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Meskipun banyak orang berpikir bahwa anak-anak ini beruntung secara finansial karena orang tuanya punya uang, tetapi sesungguhnya masalah anak bukan cuma ekonomi. Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan. Sayangnya karena banyak faktor seperti pergaulan, media sosial, budaya, dan kurangnya kasih sayang orang tua, banyak anak di Lombok yang menikah di usia sangat muda. Arini adalah salah satunya. Kelas 9, dia melakukan merarik kode atau adat melarikan calon pengantin perempuan di bawah umur dengan pacarnya. Hari Senin, Februari, tanggal 15, 2021. Saya nginep di rumah temen gitu. Terus saya disuruh pulang gitu. Terus gini dia bilang, tapi kalau kamu nggak pulang sama si keluarga cowoknya itu, jangan pulang. Soalnya udah melewati 24 jam. Tiba-tiba di sini orang udah rame nih di sini. Terus di sidang juga dulu di sini. Terus ujung-ujungnya disuruh menikah gitu. Menurut saya umur menikah paling pas itu pas 25 tahun gitu. Kenapa? Karena di situ kita juga udah sukses, bisa bahagiain orang tua gitu. Pasti seneng gitu. Menurut saya karena dianggap baik itu dari fisik dan mental kita itu belum siap untuk hamil gitu. Ya. Sebaiknya tidak, jangan gitu, nggak boleh gitu. Tahun
2017, Yayasan Tunas Alam Indonesia atau yang biasa disingkat Santai melakukan program di beberapa desa di Lombok. Mereka meyakinkan pemerintah desa bahwa anak-anak PMI perlu perhatian lebih. Untuk kasus perkawinan anak, Santai terus melakukan belas atau pemisahan perkawinan. Desa Pandanwangi mencatat 44 anak yang melakukan merarik kode di tahun 2016. Setelah mendapat intervensi dari Santai, angka tersebut turun hingga 6 kasus di tahun 2021. Di Desa Pandanwangi, Lombok Timur, Cindy dan teman-temannya membentuk Forum Anak, sebuah wadah untuk menampung aspirasi positif dan menjadi tempat anak berkegiatan. Sebagai ketua Forum Anak, Cindy mendengar banyak curhat dari temannya. Jadi rata-rata nih anak-anak atau teman-teman saya yang udah menikah di usia anak, mereka mengatakan bahwa rata-rata terjerumus karena yang pertama tuh ada dari faktor sosial media. Nah selain itu juga rata-rata teman-teman menganggap bahwa menikah itu sangat enak gitu, kayak seperti di sinetron-sinetron yang romantis, penuh hubungan yang hangat dan lain sebagainya. Jadi kalau dari beberapa teman-teman rata-rata mengatakan kalau menikah itu sebenarnya mereka menyesal. Dan faktanya bahwa teman-teman rata-rata kesusahan, kemudian kalau mau makan susah, cari belanja dan lain sebagainya, apalagi belum lagi teman-teman yang tinggal sama mertuanya. Kemudian rata-rata juga mereka ada yang mendapatkan KDRT dan lain sebagainya gitu. Om, iku sing nikah sing dibatal niku apa tasih oleh sekolah? Gak malu Om. Enggak, kalau kita ketemu teman-teman kita yang dinikahkan dini oleh orang tuanya, kita juga harus bantu mereka, beri edukasi supaya mereka harus tetap belajar, karena belajar itu hak. Nah kita laporkan aja ke Pak Kades, ke Pak Lurah, supaya minta bantuan, supaya anak-anak itu juga masih bisa belajar. Pernikahan dini itu bisa jadi pintu masuknya untuk trafficking ya. Jadi kalau misalnya kita nikah secara dini itu kadang-kadang kan kita juga kesulitan ekonomi ya. Jadi kita berpikirnya langsung ke kerja ke luar negeri. Itu usahakan cegah pernikahan secara dini. Weh, udah sore nih, nggak kerasa kita udah seharian ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau menemukan kasus-kasus seperti yang kita bahas hari ini, bisa kok WA saya. Kalau yang ketemu Pak Lurah di jalan pun nggak apa-apa, tanya dengan Pak Lurah nggak apa-apa. Ingat ya pesan kakak bahwa apapun pernikahan dini tidak diperbolehkan. Kita sebagai anak juga punya hak belajar setinggi mungkin supaya kita jadi orang sukses. Ya tenan ya, ojo rapi dhisik, sekolah sing pinter sampai sarjana ya. Ya Pak. Oke yaudah ya, karena udah sore juga harus pulang ke rumah masing-masing ya. Terima kasih ya, lain kali nanti kita ngobrol lagi, kita belajar bareng lagi ya. Aku mau jadi diplomat biar kerja pindah-pindah ke luar negeri, tapi pakai baju batik keren. Aku mau jadi dokter untuk anak-anak korban perang. Tapi semoga udah nggak ada perang lagi kalau aku udah jadi dokter nanti. Meskipun banyak orang yang menganggap kalau kami ini anak-anak luar biasa karena tidak diasuh orang tuanya, sebetulnya semua anak itu luar biasa. Semua anak butuh perhatian, butuh disayangi, butuh bermain, menikmati masa anak-anak tanpa harus dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Katanya membutuhkan orang sekampung untuk membesarkan anak. Jadi seharusnya ketika orang tua kami pergi, semua orang ikut merawat kami kan? Biarpun orang tua kami jauh, kalau semua orang ikut merawat kami pasti senang. Dan kami akan tumbuh dengan lebih baik, karena kami tahu bahwa kami disayangi dan diperhatikan.